Oke, hai, halo semua. Nah, di sini saya akan membacakan tentang pengertian komunikasi politik. Nah, yang dimana langkah-langkah untuk memahami komunikasi politik dapat dilakukan dengan memadukan elemen-elemen komunikasi dengan segala hal yang terkait dengan aktor, lembaga, partai, dan golongan, hubungan internasional, serta membangun politik. Selain komunikasi politik dapat dipahami dengan cara memadukan elemen-elemen komunikasi dan konsep-konsepnya pokok yang ada di dalam ilmu politik seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, serta pembagian atau alokasi. Hal yang sama dapat dilakukan dengan menabulasikan antara elemen-elemen komunikasi dan pemikiran politik, teori politik, sejarah politik, analisis politik, perbandingan internasional, administrasi politik, kebijakan publik, sosiologi politik, hubungan, serta teori-teori kenegaraan. Cara yang lebih sederhana untuk memahami komunikasi politik dapat dilakukan dengan melihat setiap fenomena komunikasi yang kemudian berdampak politik. Artinya bila suatu fenomena komunikasi yang biasanya diceritakan dan terjadi transaksi informasi atau penyusunan, pengiriman, dan penerimaan pesan kemudian terlihat memiliki dampak politik. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu pemahaman tentang komunikasi politik. Dan sekedar mengingatkan elemen-elemen komunikasi terdapat mewujud dalam komunikator, pesan, media, dan komunikasi umpan balik, efek, gangguan encoding dan decoding. Sedang fenomena komunikasi dapat diartikan sebagai kejadian-kejadian atau berbagai proses yang melibatkan penyusunan, pengiriman, dan penerimaan pesan dari komunikator ke komunikan yang pengiriman efek tertentu. Namun demikian, ada juga yang berpandangan dengan komunikasi politik terjadi manakala proses komunikasi terjadi dengan melibatkan pesan-pesan politik, aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan dan kebijakan pemerintahan. Hanya saja dengan yang di belakangnya cenderung melihat komunikasi politik dalam arah ke bawah horizontal. Nah, gambarnya yang seperti ini. Komunikasi politik. Dan kecenderungan arah komunikasi politik. Anda semua tahu untuk menyadari bahwa komunikasi terjadi dan berlangsung dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Dengan mengingatkan pada dikantum The Polo All Group, one cannot not communicate. Maka pada dasarnya setiap aktivitas manusia tak dapat dipisahkan dari kegiatan komunikasi ini. Menurut Waldwijk, Bevin, and Jackson 1967, konsekuensinya kemudian berkomunikasi politik terjadi dalam berbagai arena, alasan, isi, pesan, tujuan, cara, saluran, dan akibat, termasuk arena, alasan, isi, tujuan, cara, akibat bersangkutan dengan kehidupan politik. Seperti telah disinggung pada saat ini, Anda mewakili modul ini. Norris 2010 menyebutkan 3 arah dominan yang dapat terjadi ketika komunikasi politik terjadi. Pertama, ke bawah, downward, yang terjadi saat proses komunikasi dan dampak politik terjadi antara misalnya presiden dan rakyat yang dikunjunginya, atau antara pemilik perusahaan dan para pekerjanya. Ingatlah bahwa dialog sebagai salah satu bentuk komunikasi antara presiden dan rakyat yang ditunjukkan bisa jadi tidak berdampak politik atau setidaknya tanpa akibat politik langsung. Ingat juga bahwa saat pemilikan perusahaan dan tanpa akibat politik langsung. Ingatlah bahwa saat pemilikan perusahaan dan para pekerja berkomunikasi, belum tentu hal ini berdampak politik. Semisal pemecatan manajer bagian produksi akibat tuntunan para pekerja. Komunikasi politik mengarah ke bawah hanya terjadi manakala komunikasi dengan penguasaan pemilikan kekuasaan, kepemihak, dan
memberi kekuasaan dan dikuasai kemudian berdampak pada suatu tindakan, kebijakan, atau hasil politik tertentu. Kedua, komunikasi politik horizontal dapat diidentifikasikan manakala terjadi proses penukaran informasi atau transaksi informasi antar pihak yang memiliki kedudukan relatif setara dan yang kemudian muncul tidak-tidaknya atau hasil-hasil yang bersifat politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa sama seperti komunikasi politik ke bawah, komunikasi horizontal pun pada dasarnya dapat terjadi tanpa kemudian akibat pada tindakan atau hasil yang bersifat politik. Anda tentu segera dapat melakukan identifikasi sendiri untuk menentukan mana kegiatan komunikasi horizontal yang berdampak dan yang tidak berdampak secara politik. Walaupun kadang-kadang memang sulit untuk memisahkan antara dampak politik yang tidak terlihat jelas serta langsung dan dampak politik yang tidak kentara. Satu solusinya Anda dapat belajar memperkirakan ketingkatan dampak politik yang akan terjadi. Ketiga, komunikasi politik dengan arah ke atas onward yang tertangkap saat suatu komunikasi dampak politik lebih melibatkan penyusunan dan pengiriman pesan komunikator di tingkat bawah ke tingkat yang lebih tinggi atau bahkan ke tingkat yang lebih tertinggi. Seorang menteri dapat melaporkan kepada presiden tentang adanya gejolak di masyarakat terhadap rencana pemerintahan menaikkan harga BBM dan kemudian bermuara pada keputusan untuk menunda pelaksanaan penaikan harga BBM dapat disebut sebagai contoh komunikasi upward opini publik yang kuat dan menyebar luas tentang contoh komunikasi para tindak pidana korupsi dan yang kemudian berujung pada keputusan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan contoh yang lain. Gerakan People Power di Filipina beberapa tahun silam yang kemudian mengakhiri masanya kepresidenan Ferdinand Marcos tentu dapat dikaitkan dengan komunikasi politik yang mengarah ke atas. Sekarang Anda perhatikan contoh berikut yang secara khusus menunjukkan lingkungan pekerjaan di suatu kementerian. Sederhanakan saja, menteri adalah pembantu presiden dan pelaksana tugas menteri dibantu oleh sejumlah pimpinan dan staf di bawahnya. Dari gambar yang ada nanti akan melihat cenderung arah komunikasi yang berlangsung dan coba Anda pikirkan dengan isu-isu yang Anda lingkungan pekerjaan kementerian yang tidak memiliki dampak politik seperti ini. Ini adalah contoh komunikasi politik antara presiden dan menteri-menteri atau bawahannya. Catatan Sekjen sama dengan Sekretaris Jenderal, Irjen sama dengan Inspektur Jenderal, Dirjen sama dengan Direktur Jenderal, Kapsudit sama dengan Kepala Subdirektorat, dan Kasih sama dengan Kepala Seksi. Gambar di atas menunjukkan kemungkinan arah komunikasi ke bawah dari presiden ke tingkat paling rendah, arah komunikasi ke atas dari tingkat bawah ke presiden, meskipun dalam kenyataan akan ke bawah atau ke atas secara berjenjang, serta arah komunikasi horizontal yang dapat memperkirakan proses komunikasi dengan segala arah, yaitu dapat berdampak politik. Jangan ragu untuk bertanya kepada mentor komunikasi politik Anda bila Anda merasa kesulitan. Namun demikian hanya 3 arah, ke bawah, ke atas, dan horizontal. Ini dapat komunikasi transaksi informasi memiliki dampak politik. Tidak terbuka kemungkinan atau arah terbentuk cenderungnya pembentukan arah komunikasi politik. Menyebutkan 3 arah menyatakan noris di atas pada dasarnya hanya untuk menunjukkan bahwa komunikasi politik tidak sekadar di atas atau ke bawah atau up and down. Anda tidak juga dapat menerka-nerka komunikasi politik ke arah yang arahnya melingkar, bahwa yang arahnya melingkar
ke atas sebagai contoh dirjen, ke direktur, atau ke kapsudit, atau ke kasih, atau ke staf, kembali ke kasih, ke kapsudit, dan ke direktur, akhirnya dirjen kembali. Anda juga dapat memperkirakan terjadinya komunikasi politik yang terbentuk kepada roda, atau Anda juga bisa membayangkan ke arah berdialog yang komunikasi politik cenderung membuat bingung atau bentuk bintang. Bingung di pikiran sejenak ke arah komunikasi politik terbentuk bintang. Ini dapat terjadi dalam lingkungan kerja dan kementerian yang seperti ini. Sebagai catatan, seorang menteri kemungkinan untuk memiliki staf ahli dan staf khusus. Catatan lainnya, kementerian menentukan pemilikan wakil dan wakilnya. Nah, mari kita masuk ke bagian B. Komunikasi politik, beberapa defensi. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang ada di dalam suatu sistem politik. Pengertian ini, komunikasi politik dapat terjadi pada suatu negara, baik yang menganut sistem politik otoritarian, monarki, komunis, atau demokrasi. Almond 2008 selanjutnya menyatakan bahwa fungsi yang lain adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan peraturan, penerpaan peraturan, dan adjudikasi peraturan. Nah, di sini ada komunikasi politik dalam sistem politik. Gambarnya seperti ini. Ya. Tentu Anda masih bisa mengingat bahwa sistem politik adalah bagian dari sistem komunikasi sosial yang dipahami sebagai usaha yang ditempuh untuk mewujudkan dan pertahanan kekuasaan di masyarakat, dan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik. Sistem politik juga dipahami sebagai suatu pola hubungan manusia yang bersifat konstan, yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan di dalamnya. Sejumlah definisi tentang komunikasi politik kemudian dikemukakan oleh sejumlah ahli, penelitian, dan penulis. Seperti telah disebutkan sebelumnya, definisi-definisi komunikasi politik itu dibangun dari pemahaman mereka bisa jadi berfokus pada arah komunikasi bawah horizontal atau ke atas, serta arah komunikasi lainnya. Hal yang perlu Anda ketahui adalah memahami inti dari sejumlah definisi komunikasi politik dan mencoba menganalisis atau mendiskusikan latar belakang serta kecenderungan munculnya definisi yang demikian. Stockman misalnya menyebutkan komunikasi politik sebagai semua bentuk komunikasi baik yang digunakan partai politik, politisi, pemerintahan, menteri, atau kabinet yang pada dasarnya merupakan komunikasi di sekitar politik, serta jelas pengertian komunikasi politik yang diberikan Stockman. Ini terjadi pada tingkat elit, lebih melihat lingkungan tempat komunikasi politik. Ini terjadi pada tidak memberikan tekanan pada dampak yang terjadi dalam kehidupan politik. Akibatnya, adanya komunikasi itu, pengertian seperti ini kemungkinan besar terbentuk karena proyek penelitian Stockman terkait dengan masalah pengaruh spin doctors pada komunikasi politik. Definisi yang sedikit berbeda disampaikan oleh Perloff yang mengapa komunikasi politik sebagai suatu proses saat pemimpin negara, media, dan negara bertukar dan merundingkan pesan-pesan yang terikat dengan kebijakan politik. Pihak-pihak yang tercakup dalam komunikasi politik menurut Perloff tidak lagi semata-mata para elit, namun juga media massa serta warga masyarakat. Ini memberikan indikasi bahwa komunikasi suatu negara, arah komunikasi politik bisa jadi ke bawah, ke atas, horizontal, diagonal, atau lainnya, termasuk percampuran arah tertentu komunikasi politik. Banyak arah ini banyak terjadi dengan negara-negara dengan sistem politik yang dilandasi kehidupan demokrasi yang baik. Sebaliknya, komunikasi politik yang demikian hanya sedikit didapati, namun sebagian didapati di negara-negara dengan sistem politik
otoritarian, definisi komunikasi politik yang bersangkut paut dengan dampak kehidupan politik dapat dilihat dari definisi berikut. Fagan menyatakan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berkonsekuensi politik, baik aktual maupun potensial, yang mengatur perilaku manusia dalam keadaan konflik, beranjak dari situasi konflik yang hubungannya bisa. Kegiatan komunikasi ini tentu adalah komunikator dan komunikan pesan perilaku komunikasi yang bisa siapa saja dengan arah komunikasi yang bervariasi. Dampak komunikasi yang terjadi tertentu berasal dari keputusan bersama atas penyelesaian konflik yang terjadi. Definisi yang lain yang menyebutkan komunikasi politik sebagai bagian bentuk pertukaran simbol atau pesan yang mampu menjamin atau memiliki dampak pada sistem politik. Definisi ini tentunya terkait dengan pernyataan Almond tentang komunikasi politik dan sistem politik serta sejumlah pernyataan lainnya dengan apa yang kegiatan komunikasi politik dilakukan. Dengan hal ini, Budiarjo menempatkan komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu dengan menyalurkan aneka ragam mendapati aspirasi masyarakat serta mengatur sedemikian rupa untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik. Dampak pada kehidupan politik dari definisi Budiarjo ini terletak pada dibuat suatu kebijakan publik dan pada giliran diterapkan. Rias dalam menggambarkan kaitan komunikasi politik dengan media baru mengutip pada Robert E. Danton dan Gary J. Woodward yang menggambarkan komunikasi politik sebagai bentuk penekanan dari komunikator yang berusaha mempengaruhi suatu lingkungan politik. Faktor penting yang dibuat komunikasi ini menjadikan komunikasi politik bukanlah sumber pesan, namun isi dan tujuannya. Dalam bahasa ringkasnya, Brian McNair, komunikasi politik merupakan kegiatan-kegiatan komunikasi yang memang bertujuan politik. Rias kemudian juga meyakini bahwa suatu kegiatannya. Nah, dari teks tersebut, kita bisa memahami bahwa untuk memahami komunikasi politik, penting untuk memadukan elemen-elemen komunikasi dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan aktor politik, lembaga, partai politik, golongan, hubungan internasional, serta penggunaan politik. Konsep-konsep utama dalam ilmu politik seperti negara, kekuasaan, pengambilan, dan keputusan kebijakan dan pembagian atau alokasi komunikasi politik juga dapat dipahami dengan melihat dampak politik dari setiap fenomena komunikasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.